Halo teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Hari ini hari Kamis tanggal 11 November 2021. Di dalam video ini saya ingin membahas atau mereview mengenai beberapa ajuan saham yang telah diajukan oleh teman-teman kita di grup Telegram dan Instagram secara gratis setiap harinya. Ingat ya, disclaimer on tidak menyarankan untuk memperbelikan dan memperjualkan saham. Hasil analisa saya perlu direvisi kembali dengan analisa masing-masing. Untuk teman-teman yang belum join di grup Telegram saya, bisa segera join di grup Telegram saya. Link sudah saya sediakan di kolom deskripsi di bawah. Serta jangan lupa untuk follow Instagram saya dengan username mc_saham. Saya akan mengupdate saham-saham pilihan saya untuk dibagikan ke teman-teman melalui grup Telegram dan Instagram. Maka dari itu, alangkah baiknya teman-teman join di grup Telegram saya dan follow Instagram saya agar tidak ketinggalan pilihan saham yang menarik. Mari dukung channel ini agar dapat berkembang dan membantu lebih banyak orang lagi dengan mengklik tombol subscribe dan mengaktifkan lonceng untuk berlangganan di bawah ini. Oke, mari kita lanjutkan ke pembahasannya. Jadi untuk kondisi IHSG sekarang, closing ditutup di harga 6.691 dengan persentase plus 0,12% ya untuk IHSG. Dan memang untuk IHSG sendiri, selama IHSG masih bisa bertahan di atas harga 6.684 ya, kurang lebihnya IHSG akan bullish lagi ya, akan naik lagi, dan memang kan sempat koreksi dan sekarang sudah masih dalam kategori uptrend. Gap tersebut sudah ditutupi oleh gap yang terjadi pada tanggal 4 November telah ditutupi oleh pada perdagangan tanggal 5 November ya 2021. Jadi ini ada gap lalu telah tertutupi di lowest point-nya ya. Jadi aman untuk IHSG, gap-nya sudah nggak ada. Seharusnya bisa lanjut naik lagi ya selama masih bisa bertahan di atas 6.680. Lanjut di sini ada saham LPFF. Untuk LPPF hari ini ditutup di harga 4.040 dengan persentase min 2,88%. Dan kalau kita lihat yang akum hari ini ada RX, SQ, dan LG, di setir ada YU, EP, dan YP. Rata-rata harga di 4.070 dan yang memegang leadernya di sini ada RX ya. Cukup besar juga akumulasi hari ini di rata-rata harga 4.066. Sementara memang untuk LPPF kan kemarin sempat naik ya 9%, dan kalau memang sekarang turun 2,88% ya menurut saya koreksi wajar ya. Dan sementara untuk LPPF masih dalam kategori uptrend. Untuk area supportnya masih berada di harga 4.000 ya teman-teman ya. Supportnya di 4.000 dan untuk resistennya di 4.190. Jadi untuk LPPF, so far kalau yang mau hold, it's okay, mau di hold saja nggak apa-apa. Ini juga RX masih punya barang, rata-rata harganya di 4.066 ya. Lanjut di sini ada saham Antam. Antam hari ini ditutup di harga 2.370 dengan persentase plus 1,28% ya. Dan kalau kita lihat yang akumulasi hari ini ada, sebentar ya. Wait. Ini ada error ini. Sebentar. Oke, untuk Antam ya, tadi ada sedikit kondisi teknis ya, kesalahan teknis. Kita lihat di sini akum ada PD, SP, dan DH, di Stri ada YP, CC, dan XC. Rata-rata harga di 2.359 ya. Coba kita perhatikan untuk area support dan resisten dari saham Antam ini ya. Ini untuk area supportnya berada di harga 2.250 ya. Hingga 2.290 itu merupakan area support dari saham Antam. Jadi kalau teman-teman yang mau beli ya nanti bisa beli di sana saja ya. Dan untuk resistennya sendiri berada di harga sini ya. Resistennya di 2370 dan selanjutnya di 2550. Oke. Resisten berkelanjutan di area sini 2680. Jadi untuk Antam ya kalau teman-teman mau beli nanti bisa beli di area kuning ini ya. Dan nanti jual saat di resisten. Oke. So far Antam ya kemungkinan akan koreksi dulu ke area kuning ya. Kalau teman-teman yang masih punya bisa averaging down di sini, yang belum punya bisa beli ya. Lanjut di sini ada saham Sen. Sen hari ini ditutup di harga 308 dengan persentase min 0,65%. Dan kalau kita lihat yang akumulasi, ada PD, YJ, di sini ada YP, CC, dan ND ya. Jadi ini memang broker summary dari Stockbit, sedikit error ya.
Ya, semoga saja besok bisa kembali lagi. Oke. Rata-rata harga tadi di 309 ya untuk Sen. Ada beberapa area support mungkin teman-teman juga bisa diperhatikan ya. Ini supportnya di 284, oke. 314. Lalu sebentar. Ini resisten. Support terdekat so far di 300. Oke ya. Jadi untuk Sen area supportnya itu berada di harga 300 dan untuk resistennya di 314 ya. Untuk support dan resisten berkelanjutan teman-teman bisa perhatikan label hitam di sebelah kanan ya untuk Sen. Lanjut di sini ada saham Sido. Sido hari ini ditutup di harga 915 dengan persentase plus 0,55%. Jadi ini sudah waktunya Sido untuk bangkit kembali ya setelah sideways cukup lama juga. Kalau kita lihat yang akum ada ZP, XC, dan OD, distri ada YP, I, dan ID ya. Jadi sementara Broxum dari Stockbit memang lagi error, rata-rata harga di 915. Untuk Sido sendiri ya, ini ada area support juga, kita bisa gunakan Fibonacci ya. Oke, jadi untuk Sido ini area supportnya berada di harga 903 ya. Supportnya di 903 dan kalau memang Sido bisa masih bertahan di atas 903, ya kemungkinan Sido akan naik lagi ya teman-teman ya. Ini next targetnya di harga 1022 ya untuk Sido. Next targetnya di 1022 untuk Sido. Jadi kalau kita lihat secara tren besar ini Sido lagi uptrend ya, masih naik. Semoga saja teman-teman juga bisa cuan ya. Selama harga Sido masih di atas 900, maka Sido berpotensi untuk naik lagi hingga break area 1000. Oke. Lanjut di sini ada saham Kota. Oke, untuk Kota hari ini ditutup di harga 123 dengan persentase min 0,81%. Dan kalau kita lihat yang akumulasi ada YP, XC, dan BD, distri ada YP ya. Untuk rata-rata harga di 116, sementara Stockbit memang lagi error, jadi semoga saja besok bisa pulih kembali. Untuk Kota ya ada beberapa area support juga. Sebenarnya ini area support kuatnya sudah ditembus ya. Supportnya itu di 143 ya, itu sudah tertembus ya. Lalu kalau memang nggak berhasil menguat lagi ya next supportnya di 115. Oke. Wait. Dan saya beri tanda dulu. Oke, jadi untuk Kota ini area supportnya berada di harga 115 ya. Dan semoga saja Kota juga bisa menguat kembali dikarenakan juga ini merupakan pola hammer ya. Semoga saja bisa rebound. Tapi ini juga ada beberapa hammer dan Kota ini masih turun lagi. Tapi bisa diperhatikan saja untuk Kota area supportnya di harga 115 ya. Dan kalau memang terpaksa 115 di break ya akan ke harga 100. Ini Kota masih dalam posisi downtrend. Alangkah baiknya teman-teman jangan main di downtrend ya. Supportnya di 115 dan untuk resistennya di 127. Kesimpulan di tangan teman masing-masing. Lanjut di sini ada saham Telkom. Telkom hari ini ditutup di harga 3.650 dengan persentase min 1,35% ya. Akum ada CC, GR, dan BQ, distri ada AI, KC, dan DX. Rata-rata harga di 3.665 ya. Untuk area support dari saham Telkom sendiri ini berada di harga sini ya teman-teman ya. Sebentar. Di harga 3.640 itu merupakan area support. Jadi kurang lebihnya memang untuk Telkom ini hari ini closing-nya sangat mendekati dengan area support ya. Kalau memang nanti 3.640 ini ditembus ya kemungkinan besar Telkom akan jatuh lagi ya. Ini kan supportnya. Jadi kemungkinan besar kalau Telkom ditembus, supportnya ini tertembus ya, kemungkinan Telkom akan jatuh lagi di kisaran harga 3.550. Tapi tenang saja, Telkom masih dalam kategori uptrend ya. Jadi nggak mungkin saham itu naik terus pasti ada koreksinya ya. Ini sudah naik kencang, harus ada koreksi nanti baru melanjutkan arah tren naik ya. So far supportnya tadi di 3640 dan resistennya di 3780 ya untuk Telkom. Lanjut di sini ada saham MDKA.
MDKA hari ini ditutup di harga 3.280 dengan persentase 0,0%. Akum hari ini ada MG, RX, dan CC, distri ada AK, BK, dan YU. Rata-rata harga di 3.267 ya. Ini MG juga rata-ratanya di 3.267. Jadi kalau kita lihat bahwa MG memang kan sudah melakukan akumulasi dan rata-ratanya juga berdekatan daripada harga closing hari ini ya. Untuk area supportnya sendiri berada di harga 3.080 ya. 3.080. Ya, sebentar. Dan untuk resistannya di sini 3380. Ya, jadi untuk MDKA supportnya di 3080 dan untuk resistnya di 3080. Sebelum 3080 juga ada resisten di 3250 ya. Ini merupakan area support bukan resisten ya. Tapi untuk MDKA area trendnya masih uptrend, jadi kalau teman-teman yang sudah punya ya hold saja nggak apa-apa sebenarnya ya. MDKA supportnya di 3250, kalau memang nanti terpaksa ditembus 3250 kemungkinan harga akan jatuh lagi ya di kisaran 3080 ya. Tapi kalau memang berhasil menguat, resistennya di 3380 ini menjadi next target dari MDKA. Lanjut di sini ada saham MLPL. MLPL hari ini ditutup di harga 362 dengan persentase min 3,21% ya. Dan memang MLPL masih di bawah EMA 90, 34, dan 21 yang dimana masih bisa dikategorikan dalam saham downtrend ya, masih downtrend. Akum ada AO, AK, dan XC, distri ada AC, DX, dan DR. Rata-rata harga di 366 ya. Rata-rata harganya di 366. Dan untuk area supportnya sendiri dari saham MLPL ini sebenarnya di harga 366 ya teman-teman ya. Ini supportnya di 366 dan closing hari ini di 362. Oke. Closing hari ini di 362 yang dimana supportnya sudah ditembus, tapi ya kita juga bisa toleransi ya. Kita masih bisa toleransi ya, terakhir batas toleransinya di 358 ya. Kalau memang nanti MLPL 358 ini berhasil ditembus lagi ya kemungkinan akan turun lagi ya. Jadi teman-teman harus lebih berhati-hati dan cepat ambil keputusan ya. Hari ini terkoreksi minus 3%. Dan kalau 358 ini ditembus ya kemungkinan akan turun lagi ya. Ingat ini harga closing bukan lowest point ya. Jadi diingat saja supportnya di 358 dan untuk resistennya di 374. So far untuk MLPL demikian. Lanjut di sini ada saham BBHI. BBHI hari ini ditutup di harga 7.625 dengan persentase plus 0,99% dan so far BBHI masih bisa dikategorikan dari segi chart ini masih uptrend ya. Akum ada YU, HP, dan CP, distri ada PD, AK, dan JR ya. Rata-rata harga di 7.633. Ini sudah mulai adanya tanda-tanda sideways ya, sideways sementara, tapi sideways kecil saja ya. Kita hitung berdasarkan sideways ini supportnya di 7.550 ya untuk BBHI. Dan untuk resistennya di 7.975 atau 8.000. Tapi so far untuk BBHI ingat ya, sini stokastiknya juga berada di area overbought atau jenuh beli. Jadi harus lebih berhati-hati, ini juga sudah naik tinggi. Kalau umpamanya nanti koreksi ya selama masih di atas EMA 90, 34, dan 21 ya masih bisa dikategorikan dari saham uptrend ya, masih uptrend. BBHI bisa diperhatikan lagi, masih uptrend. Lanjut di sini ada saham SMGR. SMGR hari ini ditutup di harga 7.425 dengan persentase min 1,57%. Akum ada AK, DH, dan aset, distri ada BB, ZP, dan BK ya. Rata-rata harga di 9.480. Closing masih di atas EMA 90, 34, dan 21 ya. Untuk SMGR ini ada beberapa area support juga, teman-teman mungkin bisa diperhatikan ya. Supportnya di 8.950 ya, atau 9.000 juga bisa sih. 9.50. Resisten di 9.750. 10.550. Sebentar ya. Oke.
Jadi untuk SMGR ini area supportnya berada di harga 8.950 ya. Jadi saya buatkan satu support dan dua resisten dari skala besar. Ya, ini supportnya berada di harga 8.950 dan untuk resistennya di 9.750. Tapi so far SMGR sudah membuat higher low ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman yang sudah punya mau di hold saja nggak apa-apa. Ini sudah membuat higher low ya. Sebentar. Jadi SMGR ini sudah membuat higher low, yang mau hold nggak apa-apa ya. Nilai lembah rendahnya semakin lama semakin tinggi juga. Jadi yang mau hold it's okay ya. Mau di hold nggak apa-apa. Sebentar ya. Ya ini sudah ada 1 2 3 ya, sudah membuat higher low. Dan ya sekarang SMGR masih dalam kategori uptrend, area supportnya di 8950, resistennya di 9750 ya. Jadi untuk SMGR yang mau hold it's okay, di hold saja, ini juga masih uptrend. Lanjut di sini ada saham Techim. Techim hari ini ditutup di harga 8.375, sementara keadaan masih uptrend. Dan akumulasi hari ini ada DP, DR, dan PD, di sini ada CC, GR, dan ZP. Rata-rata harga di 8.345, 8.349, dan untuk area supportnya berada di harga 8.100 ya. Supportnya di 8.100 dan untuk resistnya di 8.900. So far keadaan Techim masih dalam kategori uptrend. Ini juga mau mengejar area resistennya di 8.900 ya. Ketika 8.900 di break, siap-siap ini akan terbang. Lanjut di sini ada saham ASII. SII hari ini ditutup di harga 6.175 dengan persentase 0,0% setelah kemarin memang cukup naik tinggi ya, plus 5%. Akum hari ini ada ZP, KC, dan BB, di sini ada AK, RX, dan CS. Rata-rata harga di 6.195 ya. Untuk area support dari ASI ini sendiri berada di harga 6.025 ya teman-teman ya. Supportnya di harga 6.025 dan untuk resisten terdekatnya so far di sini. Sebentar. Resisten terdekatnya di 6.300 ya. Resisten terdekatnya di 6.300 dan supportnya di 6.025. Oke, jadi bisa diperhatikan lagi yang mau hold saja ya sebenarnya nggak apa-apa, ini juga masih dalam kategori uptrend. Lanjut di sini ada saham Temas. Temas hari ini ditutup di harga 600 dan auto reject atas lagi untuk kesekian harinya. Akumulasi ada BK, MK, dan AK, distri ada CC, PD, dan KK ya, rata-rata harga di 577. Ya. BK sendiri hari ini akumulasi dengan rata-rata harga di 563. Jadi bisa diperhatikan ya, ini rata-rata harganya di 563. Ya teman-teman kalau sudah punya barang di bawah harga 563 ya pegang saja, nggak ada masalah. Ya, ini sudah saya prediksi seharusnya Temas seharusnya besok bisa mengenai area Fibonacci-nya dulu di harga 633 yang sudah saya buatkan ya begitu. Ya seharusnya 620 ya harusnya bisa dikenai. Jadi besok seharusnya Temas bisa naik dulu ya, kalau memang nanti distribusi PK ini distribusi ya teman-teman harus segera exit ya. Jadi itu saja, simple kalau Temas ya. Yang mau masuk ya harus cepat-cepatan ya, scalping ya. Kalau yang mau masuk ya mungkin scalping 3% bisa exit ya, jangan sampai dikarungi oleh bandar. Lanjut di sini ada saham FITT. FITT hari ini ditutup di harga 466 dengan persentase plus 24,6%. Akum ada YP, ZR, dan SH. Distri ada HD, EP, dan PD. Rata-rata harga di 482. Ya. Ya, memang sedikit nge-crash ya. Ini nggak tahu kenapa harganya di 482, tapi harga tertinggi sekarang 466. Ya, mungkin ada sedikit crash dari Stockbit ya. Tapi kita coba lihat ya. Di sini kalau kita lihat YP ya yang memerani top buyer, dan FIT hari ini ditutup dengan auto reject atas. Kalau teman-teman seumpamanya sudah punya FIT ya,
Ya teman-teman pegang saja nggak apa-apa. Sampai besok kurang lebihnya kan kalau teman-teman sudah punya sekarang, kemungkinan besar besok bisa jadi gap up dulu ya. Opening nanti bisa jadi naik 7%, 10% ya seperti itu ya teman-teman bisa langsung jual ya. Jangan terlalu lama dipegang ya. Seperti ini. Kalau kita lihat ini auto dicek atas, langsung keesokan harinya langsung ditutup oleh merah. Tapi harusnya teman-teman yang sudah punya barang tadi saat closing seharusnya ya dipegang saja nggak apa-apa, besok seharusnya bisa untung lah ya. Kurang lebihnya 5% itu sudah cukup ya, jangan serakah ya. Jadi kalau sudah untung bisa segera exit ya. Kalau teman-teman lihat fit ini ya harusnya 3%, 5% bisa exit ya, jangan terlalu serakah. Lanjut di sini ada saham ISSP. Oke, ISSP hari ini ditutup auto reject bawah ya. Dan kalau kita lihat yang akum ada EP, KK dan DR, distri ada AK, YP dan BK ya. Rata-rata harga di 478 dan memang untuk ISSP kan sudah naik cukup lama ya. Ini naiknya mulai dari kapan ini ya? Mulai dari 25 Oktober naik terus ya, dan hari ini memang auto reject bawah ya. Kalau saya lihat berdasarkan naiknya sudah cukup tinggi dan hari ini auto reject bawah ya wajar-wajar saja dan seharusnya teman-teman bisa exit sih hari ini ya. Bisa exit. Sebentar coba saya bantu untuk cari area supportnya ya. Ini supportnya sebenarnya di 470 ya. Kalau memang nggak berhasil ya selanjutnya di 434 dan 418. Ya. Sementara itu sih resistnya di 505. Jadi untuk SSP ya kalau kita lihat ini EP rata-rata harganya di 478 ya. Rata-rata harganya di 478 ya. Teman-teman pintar-pintar sendiri kapan waktunya exit ya, tapi sudah saya sediakan 3 area support dan 1 resisten ya. Sementara seharusnya ini harus koreksi terlebih dahulu dikarenakan juga ISSP sudah naik terlalu tinggi ya. Lanjut di sini ada saham PKPK. PKPK hari ini ditutup di harga 175 dengan persentase min 0,57%. Akum ada YP, CC, dan SQ, distri ada KK, aset, dan LS. Rata-rata harga di 192, dan ini memang foreign juga distribusi hari ini ya. Setelah kemarin PKPK naik hingga 24,82% di harga 176, dan hari ini memang netral. Ya, kalau saya bilang bisa netral. Kalau ini ya kalau kita melihat dari segi technical support ya seharusnya nggak seberapa pengaruh ya, lebih ke broker summary ya. Ya. Kalau kita lihat secara support ya supportnya di harga 144 hingga 152 ya, itu supportnya. Tapi kalau kita coba tarik ke belakang ya mulai dari tanggal 10 lihat saja ya, ini CC yang paling banyak pegang barang ya dengan harga rata-rata 183. Ya bisa diperhatikan saja hari ini kan ditutup di 175 dan CC ini masih punya barang di atas di harga 183 rata-ratanya. Ya seharusnya bisa diangkat naik dulu setidaknya menyentuh harga rata-rata mereka ya. Jadi bisa diperhatikan juga ini YP ya rata-rata harganya di 191 seharusnya besok bisa diangkat naik terlebih dahulu ya. Karena juga ini para broker masih punya barang, harga rata-ratanya juga masih tinggi. Lanjut di sini ada saham CPRO. CPRO hari ini ditutup di harga 68 dengan persentase plus 21,43%. Dan juga bisa jadi teman-teman ya kaget juga ya, karena sempat kemarin kan mau auto reject bawah juga ya, hampir mati harganya 50 ya. Jadi teman-teman mungkin juga ada yang pernah cut loss di CPRO, tapi coba saya bahas ya hari ini. CPRO buyernya ada RF, PD dan BQ, seller ada MG, AO dan MU. Rata-rata harga di 66 dan RF ini punya barang ya, masih punya barang dan dengan harga rata-rata 64. Jadi harga rata-ratanya sendiri sudah di bawah daripada harga closing hari ini, dan teman-teman yang kalau punya barang dia di bawah harga rata-rata RF ya teman-teman hold saja nggak apa-apa ya. Kalau punya barang di bawah harga 64 di hold saja nggak apa-apa ya. Tapi seharusnya besok CPRO bisa naik terlebih dahulu ya. Seharusnya nggak terlalu mepet dengan harga rata-rata ini. Seharusnya besok bisa menyentuh setidaknya di harga 70 itu seharusnya masih bisa. Masih memungkinkan ya. Tapi teman-teman juga harus perhatikan price action, jangan berpaku pada broker summary saja ya, harus diperhatikan price action.
Saya hanya beritahu bahwa rata-rata harganya di 66 ya, secara keseluruhan, dan untuk RF ini rata-rata harganya di 64. Ya, semoga saja teman-teman juga bisa cuan. Lanjut, di sini ada saham Raja. Raja hari ini ditutup di harga 208 dengan persentase min 0,95% ya. Coba kita perhatikan untuk area resistennya ya. Resistennya di 226 dan untuk area supportnya di 204 ya. Supportnya di 204, dan kalau memang 204 tertembus ya kemungkinan besar akan turun lagi. Sebentar. Turun lagi ke 198. Ini support resisten di 212. 230. Oke ya. Jadi untuk Raja ini area supportnya berada di harga 204 ya. Dan untuk resistennya di 212. So far masih bisa di dalam dikategorikan dari saham yang masih uptrend ya gitu. Jadi masih uptrend dan juga sudah membuat higher low. Ini juga masih berusaha naik. Kalau memang teman-teman nanti lihat Raja menembus harga 212, teman-teman bisa langsung beli saja. Nanti target TP-nya di 226 untuk Raja ya. Sudah saya sediakan 3 area support dan 3 resisten ya. Lanjut, di sini ada saham Yellow. Yellow hari ini auto reject atas lagi ya, setelah sudah beberapa hari ini auto reject. Belum auto reject atas ya. Oh sudah teman-teman, maaf. Sudah auto reject atas ya. Yellow sudah auto reject atas hari ini, dan memang untuk Yellow ini kan sangat kuat sekali ya powernya ya. Kita lihat yang akum ada XC, AK, dan CC, distri ada MG, YP, dan YB. Rata-rata harga di 316. Jadi untuk XC sendiri, ini masih punya harga rata-rata di 316 ya. Coba kita tarik sedikit dari tanggal 9 November ya. Jadi kita bisa mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Oke, harga rata-rata dari XC ini di 312. Jadi teman-teman kalau punya barang di bawah 312 harganya, ya teman-teman hold saja, nggak ada masalah. Ya. Nggak ada masalah. Jadi teman-teman yang punya harga rata-rata di bawah para broker, mau di hold saja nggak apa-apa ya. Untuk Yellow so far kalau memang bisa naik kencang lagi ya auto reject atas lagi ya. Ya kalau kayak gini nggak ada area support dan resisten sih. Jadi ya titik psikologis ada 350 itu area resisten juga bisa. Ya, 350 itu juga bisa dijadikan area resisten. Jadi teman-teman pintar-pintar dalam melihat price action ya. Kalau memang banyak yang akumulasi, teman-teman mau scalping juga nggak apa-apa. Tapi ingat 3% sudah cukup atau 5% ya. Jangan terlalu memaksakan diri, nanti malah loss. Lanjut, di sini ada saham ERAA. Untuk ERA hari ini ditutup di harga 640 dengan persentase 0,0%. Dan kalau kita lihat yang akum ada CC, PD, dan BQ, distri ada YP, GW, dan kaset ya. Rata-rata harga di 646. Sementara untuk ERA ada beberapa area support ya. Ini salah satunya area supportnya di 570 dan selanjutnya di sebentar. Selanjutnya di sini di 595 atau juga bisa sih langsung saja kategorikan di 600 ya. Resisten di 655. Oke, wait. 685. 725. Ya, jadi untuk ERAA ini masih dalam kategori uptrend ya, masih uptrend. Dan area supportnya berada di harga 625 dan untuk resistennya di 655. Kalau teman-teman yang mau beli bisa beli saja di 625, nanti tunggu saja. Dikarenakan juga ERA masih dalam kategori uptrend ya, resistennya di 655 dan selanjutnya di 685 ya. Sudah saya sediakan 3 support dan 3 resisten. Lanjut, di sini ada saham BNI. BNI hari ini ditutup di harga 390 dengan persentase plus 8,94%. Ya, jadi hari ini cukup naik tinggi ya untuk BNI. Akumulasi ada YP, XC, dan MG, distri ada CCGR dan IP. Rata-rata harga di 381. Jadi yang ngelit ya, di saham BNI ini ada YP ya.
Leadernya ada YP dengan harga rata-rata di 384. Kalau semuanya teman-teman punya barang di bawah 384, ya mau dipegang saja nggak apa-apa. Tapi kalau teman-teman yang masih spekulatif untuk buy besok BNI, ya teman-teman lihat saja. Kalau memang ada yang akumulasi, ya teman-teman bisa ikutan ya. Kalau ada yang akumulasi, teman-teman juga bisa ikutan. Tapi ingat, jangan terlalu serakah ya. 5%, 5-3% sudah cukup ya. Tapi kalau kita lihat berdasarkan teknikal, ini area supportnya di 380. Ya, sebentar. Resistennya di 394 ya. Selanjutnya di 400. Oke. Oke, jadi untuk BNI area supportnya sudah saya sediakan ya, 2 garis support dan 2 garis resisten. Mungkin yang mau di screenshot bisa di screenshot. Lanjut ya, di sini ada saham CSMR. CSMR hari ini ditutup di harga 4.180 dengan persentase plus 0,48%. Kalau kita lihat yang akum ada YU, BB, dan MG, di sini ada CC, PD, dan PK. Rata-rata harga di 4.135, dan untuk area supportnya teman-teman juga bisa diperhatikan ya. Mungkin teman-teman punya saham CSMR atau masih mengincar saham CSMR ya. Alangkah baiknya teman-teman perhatikan beberapa area support yang akan saya sediakan. Oke. Ini untuk area support dari CSMR ini berada di harga 4.080 ya. Ini area support juga cukup kuat sih kalau saya bilang ya. Selanjutnya di 3930 dan untuk resistennya di sini. Oke. Oke, untuk CSMR ya. Wait. Oke. Untuk CSMR, area supportnya so far berada di harga 4.080 dan masih dalam kategori uptrend ya. Supportnya di 4.080 dan untuk resistennya di 4.350 ya. Kemungkinan kalau ini harganya jatuh ke 4.080 dan naik ke atas ya, nanti terjadinya double bottom ya, seperti itu. Jadi untuk CSMR ya bisa diperhatikan saja, yang mau hold it's okay, di hold saja selama masih bertahan di atas 4.080 boleh dipegang. Lanjut, di sini ada saham BBTN. BBTN hari ini ditutup di harga 1.790 dengan persentase plus 0,85%. Akum ada ZP, AK, dan GR. Di sini ada kaset, BK, dan OD. Rata-rata harga di 1787 dan so far memang BBTN kan sudah naik cukup kencang ya, dan sekarang masih sideways terlebih dahulu. Itu wajar-wajar saja kalau BBTN naik terus ya. Ya siapa yang mau beli, harganya sudah terlalu mahal ya. Jadi memang perlu dibuat sideways dulu atau koreksi lah setidaknya seperti itu. Ya, tapi ini berhubung sideways ya, teman-teman bisa perhatikan area range dari sideways ini di mana saja ya. Jadi teman-teman juga ada wawasan seperti itu. Ya, sebentar. Wait. Oke, jadi untuk BBTN sudah saya sediakan 2 area resistance dan 1 support ya. Untuk BBTN area supportnya itu berada di harga 1.740 ya. Supportnya di 1.740 dan untuk resistennya di 1.800 hingga 1.840, itu merupakan area resisten. Jadi bisa diperhatikan saja, sementara masih ranging dulu, tapi BBTN masih dalam kategori uptrend. Yang mau beli nanti bisa beli saja di breakout di 1.800 bisa dibeli, dan untuk resisten selanjutnya di 1.840 ya. Bisa di hold untuk BBTN. Lanjut, di sini ada saham SMDR. SMDR hari ini ditutup di harga 1.010 dengan persentase plus 4,12%. Akum ada ZP, BK, dan AK. Di sini ada YJ, KK, dan KI. Rata-rata harga di 1.009 dan closing hari ini di 1.010. Jadi sudah mendekati daripada harga closing. Ini juga foreign akumulasi cukup rutin dan ada beberapa area support. Mungkin teman-teman juga bisa jadikan patokan harga beli ya. Sebentar. Supportnya di 880. Ini resistennya bisa lah di 1050, ini bisa. Angka psikologis ya, kalau nggak ada titik-titiknya, ya kita manfaatkan angka psikologis seperti itu. Sebentar, saya koordinat saja. 1050 ya.
Oke, jadi untuk SNDR ini area supportnya berada di harga 990 ya. Supportnya di 990 dan untuk resistennya di 1050. Yaitu kurang lebihnya di area sana sih. Jadi kalau teman-teman yang mau beli ya bisa beli saja. Tapi hati-hati, di sini ada suatu gap ya. Saya ingatkan kembali di sini ada suatu gap yang perlu ditutupi juga dari saham SMDR ya. Ini gapnya ada di harga 730 hingga 760 ya. Saya ingatkan kembali di sini ada gap perlu ditutupi kalau memang yang nggak tahu kapan koreksinya tapi harus segera ditutupi ya. Lanjut di sini ada saham BPKP. BPKP hari ini ditutup dengan posisi auto reject bawah ya. Setelah beberapa hari auto reject bawah, ini sudah 3 hari ya auto reject bawah untuk BPKP. Jadi cukup parah ya, cukup parah. Masih dalam kategori downtrend juga. Akum ada YP, CC, dan KK, distri ada YU, MG, dan PC. Rata-rata harga di 358. Ini juga YP berusaha beli, tapi nggak berhasil menguat ya, tetap auto reject bawah. Ini rata-rata YP di harga 358, dan sementara BPKP kan sudah menembus area support pentingnya ya. Support pentingnya itu berada di harga 396 dan telah tertembus ya di hari kedua auto reject bawah. Kalau memang demikian dan masih bisa tertembus lagi ya, ini area supportnya di area sini ya. Di kisaran harga 340 hingga 348 itu merupakan area support. Ya, jadi bisa diperhatikan lagi untuk BPKP ya. Itu area supportnya, ya semoga saja kalau memang berhasil menguat di harga 340 hingga 348 ini ya. Kalau memang berhasil membuat suatu rejection dan harganya naik lagi nggak mau turun ya, teman-teman hold saja nggak apa-apa, atau yang mau beli juga bisa. Tapi kalau sudah ditembus, harus teman-teman lebih berhati-hati. Lanjut di sini ada saham Elmas. Elmas hari ini ditutup di harga 96 setelah kemarin ditutup auto reject atas di harga 103 dan hari ini auto reject bawah di harga 96. Akum ada CC, YP, dan XC, distri ada MG, YJ, dan YU. Rata-rata harga di 98 ya. Ya, kalau teman-teman harus perhatikan ya, kalau memang besok auto reject bawah dan teman-teman segera mau exit besok pada saat hari Jumat, ya teman-teman langsung order jual saja di harga auto reject bawah ya. Tinggal harga closing hari ini dikurangi minus 7% ya, seperti itu. Ya, teman-teman bisa kalkulasi sendiri. Tapi kalau kita lihat di sini area supportnya berada di harga 89 ya. Supportnya di 89 dan untuk resistennya di 105. Ya, jadi saya berikan satu support dan satu resisten terlebih dahulu. Jadi teman-teman harus lebih berhati-hati ya. Kalau teman-teman sudah lihat, oh ini banyak yang distribusi ya, teman-teman harus segera keluar ya. Jangan sampai malah nunggu-nunggu, nanti malah auto reject bawah, teman-teman baru mau keluar ya. Itu sudah terlalu terlambat. Lanjut di sini ada saham Digi. Digi hari ini ditutup di harga 246 dengan persentase min 6,82%. Jadi Digi sendiri auto reject bawah hari ini. Ya ini sudah, kalau saya lihat secara chart saja sudah nggak baik ya kalau kita lihat secara chart. Akum hari ini ada YP, CP, dan ZR, distri ada AN, PS, dan DR. Rata-rata harga di 246. Ya, jadi rata-rata harganya di 246. So far Digi masih belum ada tanda-tandanya adanya pembalikan arah ya. Masih belum ada tanda-tanda, dan ini juga Digi masih di bawah EMA 90, 34,21, masih dalam kategori downtrend. Ya, ini adalah resistannya ya. Resistannya di harga 302 ya. Dan untuk area supportnya di 250. Selama Digi ini masih di bawah 250 ya teman-teman. Ya, kalau yang mau lepas ya bisa dilepas ya. Ini area support butanya ya, titik psikologis ya. Lanjut di sini ada saham WG. WG hari ini ditutup di harga 204 dengan persentase plus 2,0%. Akum hari ini ada YP, CC, dan WQ, distri ada AI, PD, dan DH ya. Rata-rata harga di 204. Sementara untuk WG ini ada area supportnya ya. Sebentar saya carikan resistennya terlebih dahulu. Resistennya di 206 hingga 210, dan untuk area supportnya 196 dan 194. Oke. Middle point-nya di 200. Jadi untuk WG area supportnya berada di harga 200. Kalau memang nanti 200 ditembus,
harga akan jatuh lagi ke kisaran harga 194 hingga 196 secara teknikal. Dan so far, week ini masih berusaha untuk naik, mengejar area resistennya di harga 210. Ini seharusnya bisa lah terkena ya, 210 ini bisa terkena selama harga week masih bisa bertahan di atas 200, masih kemungkinan harga resisten ini tercapai. Lanjut, di sini ada saham SMMT. SMMT hari ini ditutup di harga SMMT hari ini ditutup di harga 206 dengan persentase min 1,9%. Ya, Akum ada IU, PD, dan GR, distri ada PQSQ dan XC, rata-rata harga di 208. Sementara memang SMMT masih sideways terlebih dahulu ya. Tapi SMMT masih bisa dikategorikan dari saham uptrend ya. Masih uptrend, ini juga ya masih naik-naik. Ya teman-teman tunggu saja ya, selama SMMT masih bisa bertahan di atas 198 atau 200 ya, teman-teman bisa hold ya. Masih bisa di hold untuk SMMT ini. Tapi kalau memang sudah ditembus ya teman-teman harus pertimbangkan lagi mau hold atau mau cut loss ya, seperti itu. Untuk SMMT area supportnya di 198 dan untuk resistennya di 214. Oke. Lanjut, di sini ada saham terakhir kita, ada PMMP. PMMP hari ini ditutup di harga 505 dengan persentase min 2,88%. Dan kalau kita lihat yang Akum ada CC, CP, dan ID, distri ada KK, YP, dan LG ya, untuk rata-rata harga di 511. Jadi rata-ratanya sendiri sudah di atas, namun kalau kita lihat secara teknikal untuk area support dan resistennya ya, supportnya berada di harga 500 ya, supportnya di 500, dan untuk resistennya di 530 ya, resistennya di 530. Tapi kalau memang nanti 500 ini tertembus ya, kemungkinan harga akan drop lagi ya, harganya akan jatuh lagi ya, kurang lebihnya di sini ya, di harga 464 ya. Jadi bisa diperhatikan lagi untuk PMMP sudah saya sediakan 3 area support dan ada beberapa area resisten juga ya. Untuk resistennya tadi di 530 dan di 560, serta kalau yang berkelanjutan di 605. Jadi mungkin demikian dahulu pembahasan dari saya. Kalau memang bermanfaat video ini, teman-teman bisa klik tombol like-nya dan jangan lupa untuk share ke teman-teman dan jangan lupa untuk subscribe channel ini. Salam dari saya dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.